Selain terkenal karena ketinggiannya, Gunung Everest yang terletak di perbatasan negara Nepal dan Tibet ini juga terkenal karena sudah banyak memakan korban jiwa. Menurut data dari Himalayan Database, semenjak pendakian pertama yang dilakukan sekitar tahun 1920-an hingga sampai saat ini, terhitung sudah lebih dari 300 orang yang tewas dan sekitar 200 jasad diantaranya masih berada di gunung tersebut. Dari sekian banyak korban jiwa, ada beberapa yang sangat populer. Salah satunya adalah keberadaan dari jasad seorang pendaki wanita yang juga dikenal dengan julukan Sleeping Beauty. Siapa sebenarnya sosok Sleeping Beauty itu? Mengapa ia sangat populer dan karena apa ia tewas di Gunung Everest? Untuk pembahasan lebih lengkapnya, saksikan video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, mari subscribe terlebih dahulu channel ini agar selalu bersemangat dalam memberikan konten-konten menarik yang bermanfaat. Pada Mei 1998, tepat di malam sebelum pasangan pendaki asal Amerika Serikat bernama Francis Arsenault dan Sergei Arsenault melakukan pendakian ke Gunung Everest, sang anak yang baru berusia 11 tahun bernama Paul Di Stefano mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya itu, ia melihat ada dua pendaki yang terjebak dan ketakutan dalam situasi badai salju serta hembusan angin kencang, dan kedua pendaki itu tidak dapat menemukan tempat berlindung. Karena merasa tidak nyaman dengan mimpinya itu, ia langsung menceritakannya kepada orang tuanya. Tidak terpengaruh dengan mimpi anaknya, dengan penuh rasa percaya diri, Francis Arsenault tetap bertekad ingin melakukan pendakian bersama suaminya ke Gunung Everest. Perlu diketahui, pada saat itu usia Francis sudah berumur 40 tahun dan ia juga sebenarnya bukanlah seorang pendaki profesional seperti suaminya. Sang suami yaitu Sergei Arsenault adalah pendaki profesional yang sudah berhasil mendaki 5 puncak tertinggi di Rusia, dan ia juga dijuluki sebagai The Snow Leopard atau macan tutul salju. Karena atas dasar pengalaman suaminya itulah, ia setuju untuk melakukan pendakian bahkan tanpa menggunakan tabung oksigen tambahan. Pada saat itu, mereka berdua juga tergabung dengan tim pendakian asal Uzbekistan yang terdiri dari beberapa orang. Singkat cerita, mereka berdua dan timnya itu berhasil mencapai puncak. Francis Arsenault membuat sejarah sebagai pendaki wanita Amerika Serikat pertama yang melakukannya tanpa menggunakan alat bantu pernapasan. Pada saat perjalanan turun di ketinggian sekitar 25.000 kaki atau 7.620 meter di atas permukaan laut, Francis mulai mengalami hipotermia. Sang suami harus berjuang mencari bantuan oksigen dan obat-obatan untuk menyelamatkan nyawa istrinya itu. Nahas ketika sedang dalam usahanya mencari bantuan, Sergei terperosok pada sebuah tebing hingga membuatnya tewas di tempat. Kembali pada Francis, dengan kondisinya yang semakin memburuk, ia tetap mencoba untuk bertahan hidup. Saat itu sebenarnya ada beberapa pendaki yang melintas, namun tidak ada satupun yang berhenti untuk membantunya. Sampai di mana ada dua orang pendaki bernama Ian Woodall asal Inggris dan Katie O'Dowd asal Afrika Selatan yang melintas di hadapan Francis dan datang menghampirinya. Mereka berdua sebenarnya sangat ingin membantu Francis, namun ketika melihat kondisi yang ada, Francis sudah banyak kehilangan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kondisi Francis sangat memprihatinkan. Francis sempat mengalami kejang hebat dan terkena radang dingin. Karena kondisi yang tidak memungkinkan itu, mereka juga tidak ingin mengambil banyak risiko, yang dimana juga akan membuat mereka tewas jika tetap nekat menolong Francis. Pada saat situasi dramatis itu juga, Francis sempat mengatakan sesuatu kepada Ian dan Katie, yaitu, "Jangan tinggalkan aku. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Aku adalah orang Amerika," ucapnya berulang kali. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain hanya menemani Francis sampai dia meninggal. Diketahui sebelum meninggal, Francis juga sempat menulis sebuah surat untuk anaknya. Isi dalam surat itu berbunyi, "Hei Paul, kami sedang mendaki gunung. Kami merindukanmu. Aku mencintaimu. Cium mami." Sampai di tahun berikutnya, kedua pendaki itu kembali ke Everest dan mereka menemukan tubuh Francis masih berada di tempat yang sama. Pada tahun 2007, Ian Woodall kembali ke Gunung Everest. Ia memindahkan tubuh Francis ke lereng yang lebih landai di dekat jalan utama pendakian sambil membungkusnya dengan bendera Amerika Serikat.
Lalu mengapa jasad Francis Arsentif dijuluki dengan nama Sleeping Beauty? Itu karena menurut penuturan dari Ian Woodall dan Katie O'Dowd, ketika Francis terkena radang dingin dan tewas, kulitnya berubah mengeras dan pucat seperti sebuah lilin, juga dengan posisi tubuh layaknya seperti orang yang sedang tertidur pulas, sehingga mereka menyamakannya dengan putri tidur atau Sleeping Beauty. Dan julukan Sleeping Beauty ini sangat populer di kalangan pendaki Everest hingga saat ini. Itu tadi pembahasan singkat mengenai kisah memilukan dari seorang pendaki wanita bernama Francis Arsentif atau Sleeping Beauty yang menjadi salah satu dari sekian banyak pendaki yang tewas di Gunung Everest. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen jika ada pendapat lain. Kalian juga bisa request cerita atau kisah apa yang akan dibahas selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk update video terbaru lainnya.